Bahasan terakhir kita untuk timestamp based protocol adalah Thomas Wright Rule. Thomas Wright Rule ini pada dasarnya sebuah sebuah modifikasi dari protokol timestamp yang sebelumnya sudah kita bahas. Modifikasi yang dia lakukan adalah bagaimana? Yang dia lakukan adalah mengubah aturan kedua untuk write. Jadi gini, tadi kita ingat kan kalau ada sebuah transaksi ingin melakukan write, dia cek dulu read timestamp-nya. Kalau read timestamp-nya tidak lebih besar dari dia akan cek write timestamp-nya. Nah, kalau write timestamp-nya tidak lebih besar dari dia, baru dia eksekusi. Tapi kalau write timestamp-nya lebih besar dari dia, tadi kan transaksi ini akan di rollback. Nah, dengan Thomas Wright Rule, sebetulnya dia lakukan adalah begini. Kalau dia menemukan kasus kedua tadi, jadi R timestamp-nya sudah pasti lebih kecil dari dia gitu ya, atau sama dengan. Tapi WTS-nya ternyata lebih besar dari TI yang mau melakukan write ini gitu ya. Maka dia asumsikan saja bahwa oke, write ini memang obsolete gitu. Saya mau menuliskan sebuah nilai yang sebetulnya sudah ditimpa sama nilai Q saat ini gitu, nilai item data saat ini. Ya sudah, anggap aja saya udah lakukan penulisan itu dan kemudian sudah ditimpa. Jadi instead of rollback gitu ya, ya udah saya ignore aja instruksi itu, saya lanjutkan ke instruksi berikutnya. Itu tentu saja ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena nilai yang saya harusnya tuliskan ini diasumsikan sudah saya tuliskan dan udah ditimpa gitu kan ya. Dan karena RTS-nya lebih kecil dari saya, ya nilai ini memang nggak pernah kemudian dipakai oleh transaksi lain. Ya, jadi ya sudah diabaikan saja, saya nggak usah rollback. Jadi kira-kira seperti itu pada Thomas Wright Rule. Sehingga apa? Sehingga ya ada transaksi yang kalau pakai timestamp ordering protocol yang asli itu harus rollback, tapi kalau menggunakan Thomas Wright Rule dia tidak harus rollback, ya bisa di-ignore saja. Nah ini kan disebutkan bahwa potential concurrency-nya lebih besar dibandingkan timestamp ordering protocol yang biasa. Oke. Dan dengan menggunakan Thomas Wright Rule itu dimungkinkan ada kita mendapatkan schedule yang view serializable yang tidak konflik serializable. Nah, kita lihat ini contoh ya. Kembali ke contoh yang tadi. Tadi kan sudah disebutkan, sudah diperlihatkan di sini bahwa write yang ini nggak akan bisa jalan. Ya, kenapa write yang ini nggak akan bisa jalan? Karena dia tadi sudah lebih dia akan menuliskan nilai yang sudah obsolete gitu. Nilai yang baru sudah diproduce oleh T28. Ya udah, sekarang write by ini tinggal saya ignore, tidak usah dieksekusi. Asumsikan saja bahwa saya udah pernah nulisin itu dan kemudian sudah ditimpa oleh T28. Nah, kembali ya, ini bisa dilakukan kalau apa? Kalau T28 tidak baca B. Tapi kalau misalnya di sini ada read B untuk T28 di sini, otomatis kan RTSB-nya sudah jadi 28. Nah, write B yang ini nggak bisa kita ignore. Kenapa? Karena dia fail dengan aturan yang pertama, ya, bahwa RTS dari B itu lebih besar daripada timestamp dari T27. Nah, karena failnya di aturan yang pertama, jadinya dia nggak bisa di-ignore, T27 harus rollback, ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, di mana T28 ini sebetulnya melakukan blind writes, jadi dia menuliskan nilai B tanpa harus membaca nilai B sebelumnya, maka write B yang ini sekarang jadinya tinggal kita abaikan. Ya, kita ignore seolah-olah sudah selesai di eksekusi. Oke? Baik, sekian pembahasan mengenai timestamp based protocols. Kita akan lanjutkan di video berikutnya dengan membahas optimistic protocol atau validation based protocol. Sampai ketemu lagi.